Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Royhana, mahasiswa semester 4, Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka. Di sini saya akan memaparkan rangkuman pertemuan sesi 1 sampai sesi 7 sebagai jawaban tugas 3 mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh dengan tutor Bapak Tepati Hak Kewajiban atau Pak Takwa. Berikut videonya. Teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Sejarah singkat teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan berasal dari keinginan praktisi pendidikan untuk membuat pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Pada dekade pertama tahun 1900-an, kegiatan dalam bidang pembelajaran terbatas pada pembuatan media cetak, audio, dan kemudian audio visual. 10 tahun kemudian berkembang dengan pesat penggunaan siaran radio dan siaran televisi. Era ini menampilkan peran radio dan televisi secara masif masih dalam proses pendidikan formal dan non-formal pada lembaga pendidikan tatap muka dan jarak jauh. Pada tahun 1960-an, penggunaan teaching machine dengan materi pembelajaran yang terprogram berbasiskan psikologi behaviorisme. Pada tahun 1970-an muncul konsep desain sistem instruksional atau sistem pembelajaran, Instructional System Design, berbasiskan berbagai teori di antaranya sistem thinking, psikologi kognitivisme, dan konstruktivisme, serta komunikasi. Di Indonesia sendiri menggunakan Instructional System karangan Bella Habbanati tahun 1968. Pada tahun 1990-an, berkembang penggunaan komputer untuk pembelajaran interaktif dengan menggunakan jaringan komunikasi World Wide Web atau WWW. Sejak saat itu, penggunaan sumber belajar diluncurkan melalui internet, intranet, standalone komputer, dan smartphone. Konsep dasar teknologi pendidikan. Tahun 1963 dimulainya definisi formal teknologi pendidikan dipandang sebagai desain atau perancangan dan penggunaan pesan yang dimaksudkan untuk mengendalikan proses belajar. Organisasi dan komisi dalam bidang tersebut dinamai The Association for Educational Communication and Technology atau EITC. Tahun 1970, istilah teknologi pendidikan dirubah menjadi teknologi pembelajaran. EITC mengemukakan dua pengertian baru dalam definisi teknologi pembelajaran, yaitu berarti media komunikasi dan suatu cara sistematik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tahun 1972, EITC membuat definisi baru. Teknologi pendidikan adalah suatu bidang yang berkenaan dengan memfasilitasi manusia belajar melalui cara yang sistematik dalam mengidentifikasian, pengembangan, pengorganisasian, penggunaan sumber belajar secara luas, dan melalui manajemen dari proses-proses tersebut. Tahun 1977, EITC merevisi lagi definisi teknologi pendidikan sebagai suatu proses yang kompleks melibatkan orang, produser, ide, alat, dan organisasi untuk menganalisa masalah dan menyediakan peralatan untuk melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola solusi masalah yang menyangkut semua aspek belajar pada manusia. Pada tahun 1994, EITC menyepakati definisi baru sebagai teori dan praktek tentang desain, pengembangan, penggunaan, manajemen, dan evaluasi terhadap proses dan sumber daya untuk belajar. Tahun 2008, EITC Teknologi Pendidikan adalah suatu studi dan praktek etis dalam memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan proses dan sumber daya teknologi secara tepat guna. Tahun 2012, fokus teknologi pembelajaran sebagai pengaruh terkini dari gerakan teknologi, kinerja manusia terhadap profesi teknologi pendidikan. Teori pendidikan jarak jauh. Konsep dasar dan ciri pokok. Pendidikan jarak jauh atau PJJ muncul sebagai alternatif pendidikan konvensional. Awalnya sebagai pendidikan korespondensi via pos. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan berbagai model PJJ seperti e-learning, online learning, dan blended learning. PJJ memiliki ciri khas seperti komunikasi jarak jauh, interaksi berkala, penggunaan media ekstensif, dan tuntutan disiplin tinggi dari peserta didik.
Teori-teori PJJ meliputi kemandirian, industrialisasi pembelajaran, interaksi komunikasi, dan teori belajar orang dewasa. Dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. PJJ didorong oleh kemajuan teknologi, kebutuhan pendidikan berkelanjutan bagi orang dewasa, dan kendala biaya pendidikan konvensional sekaligus bertujuan pemerataan akses pendidikan berkualitas. Variasi praktik penting dalam PJJ. 1. Online learning. Pembelajaran melalui internet yang pada dasarnya berbentuk pengalaman belajar melalui interaksi orang yang belajar dengan multimedia, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, terbatas jaringan internet atau standalone komputer. Yang kedua, e-learning merupakan proses belajar yang melibatkan penggunaan seluruh alat-alat elektronik. 3. Cyberlearning, proses interaksi pembelajaran dengan menggunakan seluruhnya aplikasi teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan www. Nomor 4, virtual learning, yaitu e-learning berbasis web yang menyediakan akses virtual untuk menyediakan dan mencari bahan pembelajaran, latihan, pekerjaan rumah atau assignment, tes hasil belajar, dan nilai hasil belajar. Yang kelima, sinkronus atau asinkronus, merupakan salah satu komponen dasar interaksi pembelajaran dari PJJ modern. Sinkronus yaitu berinteraksi secara online pada real time, sedangkan asinkronus berinteraksi secara online di waktu yang berbeda. Nomor 6, distributed learning. Pembelajaran terjadi dalam keadaan pengajar, peserta didik, dan materi pembelajaran berada di lokasi yang terpencar, sedangkan proses pembelajaran terjadi tanpa tergantung pada tempat dan waktu. Nomor 7, hybrid learning atau blended learning. Dua konsep yang sama dan saling dipertukarkan. Konsep itu adalah belajar yang menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu tatap muka dan online learning. Nomor 8, mobile learning atau m-learning, yaitu belajar secara online dengan menggunakan peralatan atau device yang dapat dibawa kemana-mana oleh peserta didik dan pengajar. Fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Fungsi pendekatan sistem dalam teknologi pendidikan. Komponen sistem pembelajaran terdiri dari tujuan pembelajaran, tes hasil belajar, urutan kegiatan pembelajaran atau urutan materi pembelajaran, metode dan alat pembelajaran, media pembelajaran, dan bahan pembelajaran yang digunakan. Karakteristik bahan PJJ ada 8, yaitu self-instructional, self-explanatory power, self-paced learning, self-contained, individualized, communicative, dan interaktif. Multimedia, computer-based materials, support by tutorial and study group. Fungsi manajemen pembelajaran dalam PJJ mempersyaratkan penggunaan media komunikasi yang tepat guna, interaksi pembelajaran yang efektif, keterlibatan tutor dengan keahlian khusus, penugasan yang berkaitan dengan latihan atau eksersis, teknik penilaian hasil belajar yang sesuai, dan dukungan manajemen sistem informasi. Teknologi pendidikan secara makro, teknologi pendidikan yang merupakan proses yang sistematik dalam memecahkan masalah pendidikan. Sedangkan teknologi pendidikan secara mikro yaitu teknologi pendidikan yang sering disebut teknologi pembelajaran. Ia merupakan proses yang sistematik dalam memecahkan masalah belajar mengajar. Aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Pendidikan terbuka dan jarak jauh merupakan inovasi dalam sistem pendidikan yang memanfaatkan teknologi untuk membuka akses pendidikan tinggi secara luas dan merata. Melalui teknologi pendidikan, PJJ mau menjangkau peserta didik dari berbagai latar belakang dan lokasi yang tersebar, mulai dari perkotaan hingga perdesaan, termasuk kelompok masyarakat khusus seperti penyandang disabilitas dan narapidana. Dengan berbagai model peluncuran pembelajaran seperti konvensional, berbasis komputer, internet, blended learning, hingga internship dan mentoring.
PJJ terus berkembang menyesuaikan kebutuhan peserta didik dan lingkungan belajar. Meskipun masih dipandang sebagai alternatif, PJJ memiliki potensi besar untuk menjadi pelengkap sistem pendidikan nasional dan menjawab berbagai persoalan pendidikan yang tidak terbatasi oleh sistem tatap muka konvensional. Bahan pembelajaran jarak jauh. Pendidikan terbuka dan jarak jauh berperan penting dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi semua lapisan masyarakat. Bahan pembelajaran PJJ tidak hanya berisi materi pendidikan, tetapi juga mencakup langkah-langkah interaksi pembelajaran yang membantu peserta didik menguasai materi secara efektif. Sistem pembelajaran terbagi menjadi 3 komponen utama, yaitu bahan pembelajaran, panduan untuk peserta didik, dan pedoman bagi pengajar. Pengembangan bahan pembelajaran menggunakan berbagai model desain pembelajaran yang telah berkembang secara signifikan, termasuk penataan ulang bahan pembelajaran di Universitas Terbuka sejak 2016 menjadi bahan pembelajaran generasi baru yang berbasis riset. Penilaian hasil belajar menggunakan beragam jenis tes dengan konsep validitas, reliabilitas, dan usability sebagai tolak ukur utama. Berbagai jenis alat pengukur hasil belajar seperti tes objektif, tes karangan, checklist, dan skala sikap digunakan untuk menilai aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik peserta didik serta menyeluruh dalam pendidikan jarak jauh. Manajemen pembelajaran pendidikan jarak jauh. Pendekatan sistem atau system approach adalah salah satu ciri pokok dari fungsi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan. Teknologi pembelajaran mengandung prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau learner centered dan penggunaan sumber daya belajar secara luas. Komponen dalam PJJ dapat dikelompokkan menjadi 3 substansi, yaitu substansi dasar, substansi utama, dan jaminan kualitas. Manajemen bahan pembelajaran secara keseluruhan terdiri dari tahap persiapan, pengembangan, reproduksi, dan tahap distribusi. Salah satu alasan pokok orang memilih menyelenggarakan PJJ karena ingin menghemat biaya dan mempercepat waktu peningkatan kualitas SDM. Terima kasih. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.